Kericuhan ini terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa tiba-tiba menyerbu ke depan menghampiri para panitia PKKMB Sakerah 2025. Tak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai, sehingga aksi protes para mahasiswa baru sempat tak terkendali. Diketahui total lebih dari 4.000 mahasiswa dari dalam gedung. Insiden diketahui berawal saat sekelompok mahasiswa baru awalnya memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun karena protes dinilai tak memberikan kejelasan, aksi protes pun membesar setelah mahasiswa lainnya terprovokasi. Di tengah kericuhan, sebuah insiden terjadi saat seorang panitia tiba-tiba terjatuh di anak tangga gedung hingga dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kericuhan berhasil diredam setelah pihak rektorat kampus UTM turun tangan langsung. Karena saya selama ini menyampaikan ke mahasiswa, dialog itu jauh lebih penting. Komunikasi itu jauh lebih penting. Jadi saya berdoa semoga mahasiswa saya dirawat di rumah sakit, segera pulih. Dan ini menjadi catatan penting. Usai mengedepankan musyawarah antara panitia dan mahasiswa untuk menemukan solusi bersama, pelaksanaan PKKMB Sakerah 2025 kembali bisa dijalankan dengan damai. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan Singingi. Hari pertama itu kita telah berhasil mengamankan 13 rakit. Dan 13 rakit tersebut kita lakukan pemusnahan dan pembongkaran. Dan berikut juga di hari kedua kami membagi 2 lokasi sasaran hari kemarin yang kita lakukan untuk penertiban. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan Singingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kericuhan antar 2 kelompok massa tak terhindarkan saat sekelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsak masuk ke dalam area kebun binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar 2 kelompok tersebut. Bahkan, polisi kesulitan melerai kericuhan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam itu yang kita khawatirkan. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru Kebun Binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Bapaknya dia ada simulator, Pak. Iya, saya tahu. Tapi kan surat tugasnya harus ada. Ini kan bukan surat tugas apa kan? 2 juru parkir liar berseragam ini tak berkutik saat dirazia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keduanya kian panik saat petugas menanyakan surat legalitas sebagai juru parkir di bawah asuhan UPT Parkir. Petugas pun meminta keduanya melepaskan seragam sebelum digiring ke mobil patroli. Selain 2 jukir liar berseragam itu, petugas juga mengamankan jukir liar lainnya yang tengah menjaga lahan parkir.
Razia ini digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah atas keberadaan jukir liar karena kerap mematok tarif parkir cukup tinggi. Ya, yang jukir-jukir ini yang tidak mempunyai kartu identitas atau yang dikelola oleh dari supir parkir sendiri. Demikian. Jadi kita amankan, kita data, demikian rupa. Selain mengamankan sejumlah juru parkir liar, petugas juga melakukan operasi cabut pentil terhadap puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Jogoboyo Polrestabes Surabaya dan unit Reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi remi di kawasan pemukiman padat penduduk Kalibokor, Surabaya, Jawa Timur. Sudah kami tangkap DP kartu. Pelaku judi berhamburan melarikan diri, bahkan nekat mencebur ke sungai. Meski berusaha kabur, 3 pelaku judi berhasil diciduk. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapolsek Gubeng, Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menyebut pelaku mengaku menggelar judi remi hanya iseng untuk mengisi waktu setelah menerima uang gajian sebagai pembuat batu nisan. Informasi adanya 303 di daerah Kalibokor. Selanjutnya Jogoboyo merapat ke sana bersama personal kita. Kemudian terjadi penangkapan. Di situ ada beberapa pelaku yang jatuh menyeburkan diri ke sungai. Setelah itu kita amankan, kita Bersama 3 pelaku yang terancam hukuman 5 tahun penjara ini, turut disita kartu remi dan uang tunai sebesar Rp300.000 sebagai barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Akan orang tua sini yang punya almarhum. Pikir orang mabuk banyak sini. Jangan begitu komentarnya. Cara gini aja udah. Situ kan 3 jam. Kami di sini yang tenang. Warga dan tokoh masyarakat Kaliabang Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi ini bersih tegang dengan pemilik toko di Jalan Raya Kaliabang. Warga protes ke pemilik toko yang menjual minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi. Mereka tidak ingin lingkungan mereka tidak aman karena pengaruh minuman keras. Warga yang didampingi aparat Polsek Bekasi Utara mendatangi toko tersebut dan mendesak agar segera ditutup. Sejumlah botol minuman keras juga diamankan ke mobil polisi. Kami sudah sangat resah, sudah sangat cemas dengan kondisi sekarang ini. Ini yang kedua kali digerak bersama polisi dan saya berharap tidak ada lagi toko ini buka kan. Karena ini sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat di sini. Banyak anak-anak mabuk yang buat bikin ulah diri. Sementara itu pemilik toko yang mengaku sudah memiliki izin ternyata hanya menunjukkan beberapa lembar surat yang ternyata adalah surat nomor induk berusaha. Tadi masnya berkontrak nih ya, kontrak. Terus dia bilang mau jual minuman. Dia bilang kan nggak mengandung alkohol. Ternyata kan mengandung alkohol. Berarti udah ditipu dong. Ya enggak terus. Tapi boleh jual minuman, tapi jangan minum di tempat. Kalau mau bikin gaduhan, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang begitu. Sifatnya dia transit. Saya nggak menghendaki lingkungan ini minum enggak. Warga mengancam jika pemilik toko masih nekat membuka usaha miras tersebut, maka warga akan melakukan aksi yang lebih besar. Warga juga mendesak polisi dan pemerintah Kota Bekasi untuk menindak tegas pemilik toko. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Siapa yang nusuk? Saya. Namanya? Tidak, Rama. Tahu rumahnya? Dia kabur ke rumah pacarnya. Polisi meringkus 2 pengamen yang diduga mengeroyok seorang pemuda di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara 1 orang lain sudah terlebih dulu ditangkap. Sebelumnya pelaku memalak korban yang sedang asik bermain papan luncur. Namun pelaku tidak puas karena korban hanya memberikan sebatang rokok. Korban akhirnya dikeroyok hingga babak belur, bahkan dianiaya dengan benda tajam. Hingga kini polisi telah mengamankan pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pada saat memberikan rokok, pengamen ini merasa tidak puas, kemudian melemparkan rokok tersebut ke arah korban sehingga terjadilah percekcokan. Aksi kriminalitas pengamen di Kota Bogor ini tengah menjadi sorotan karena kerap menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di dalam angkutan kota.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tawuran antar pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Kiai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tawuran membuat resah pengendara yang melintas dan sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena menutup satu ruas jalan. Menurut saksi, sebelum terjadinya tawuran, para pelajar ini diduga telah janjian untuk tawuran. Namun belum diketahui asal kedua sekolah dari para pelajar yang terlibat tawuran ini. Itu pelajar? Pelajar. Oke. Pelajar sama siapa, Pak? Pelajar itu. Oke. Itu kemungkinan janjian atau gimana Pak mereka, Pak? Ya, ketiganya sih saya sempat lihat ya arah dari sono ke sini pelajarnya nyari musuh kali ya. Polisi yang berada di lokasi kejadian kini lakukan penyelidikan dan memburu pelajar yang terlibat tawuran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di barat laut Simpang Lima Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Hal itu memicu amarah peserta demo dan massa mengepung markas Satpol PP Pati, mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Mas, apa salah kami ya? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Kejadian bermula saat rombongan Satpol PP meminta pendemo untuk pindah lokasi karena lokasi tersebut jadi salah satu rute acara peringatan ulang tahun ke-702 Pati. Di saat yang sama, anggota Satpol PP mengangkut donasi milik pendemo ke truk dan membawanya. Kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Untuk mencegah kericuan meluas, donasi yang disita pun dikembalikan. Pasca insiden tersebut, Satpol PP Pati belum memberikan keterangan resmi. Para pendemo merencanakan demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan, perkotaan, dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena kenaikan hingga 250% atau 2,5 kali lipat pajak dianggap menyengsarakan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Iya, biar langsung keluar mungkin ya, kalau bajik mah. Iya, itu tinggal colong kan kunci. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curian yang sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Berapa kali kamu melakukan hal ini? Siap, 1 kali, Bu. Yakin? Yakin, Bu, baru pertama. Bisa dicek di riwayat di kampung saya, Bu. Hari ini Polsek Dramaga berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka, pelaku curanmor, di mana tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Dia kena juga kakinya kena darah. Tangannya kan kakinya, tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan. Aksi seorang pria saat tengah masuk ke dalam sebuah musola di Kampung Jembatan, Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dengan santai, ia mulai beraksi mendekati kotak amal, lalu nekat menggasak uang amal senilai Rp750.000 dari 2 buah kotak amal di dalam musola. Berbekal hasil rekaman yang kemudian disebarkan melalui aplikasi percakapan, warga pun akhirnya berhasil menangkap pelaku yang langsung dibawa ke lokasi kejadian. Pengurus musola bersama kepolisian pun langsung memanggil pihak keluarga pelaku. Diketahui pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran desakan ekonomi untuk keluarganya. Ya memang dia itu istilahnya ngambil itu bukan dia pencuri, memang bukan pencuri spesialis kotak amal. Dia itu mencuri ada sebabnya. Setelah kita tanya katanya untuk bayar kontrakan dan juga ada istrinya, anaknya juga ikut hadir. Pengurus lingkungan akhirnya memilih jalur mediasi dan melepaskan pelaku dengan surat perjanjian. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pelaku pencurian kamar kos yang sedang nongkrong di Jalan POM 9, Ilir Barat 1, Palembang. Sebelumnya pelaku membobol rumah indekos di Jalan Timur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, 19 pintu properti kamar kos ini dikuras oleh pelaku. Ia masuk setelah merusak kamar yang tak berpenghuni. Saat polisi menggeledah kediamannya, ditemukan sejumlah barang curian mulai dari spring bed, kloset duduk, AC, hingga pintu. Pelaku juga menggasak instalasi listrik hingga kamar mandi seperti kran dan shower. Akibat perbuatannya, pemilik kos merugi Rp250.800.000. Kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua dan ada beberapa pintu juga diambil karena memang kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan Jatantras Polda Sumatera Selatan. Ia kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Mana surat-surat motor kau nih? Kok siapa yang naruh sini? Kau udah tahu? Berarti anak siapa yang naruh sini? Tim pemberantasan BNNP Kalteng menangkap seorang IRT di Jalan Lintas Timpah Pujon, Desa Hurupukung, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, yang diketahui sebagai penerima barang dan mengedarkan barang haram ke masyarakat. Saat penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 96,21 gram yang disembunyikan dalam lipatan terpal dekat kandang ayam. Berdasarkan pengakuan, barang haram tersebut diperolehnya dari seorang narapidana di Lapas Narkotika Karangintan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil pengembangan, petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap IRT berinisial N di Surabaya yang saat itu tengah mengikuti kegiatan keagamaan. Dari keterangan N diketahui sabu tersebut berasal dari IRT lain berinisial Y yang berdomisili di Banjarmasin. Sehingga BB handphone yang kita sangat butuhkan, sebelum saya nyampe ke sana pun sudah diamankan berikut BBB-nya, sehingga bisa kita maksimalkan pengungkapannya.
Ketiga ibu rumah tangga ini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk Pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 warga negara asing asal China meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing dan 2 orang penumpang warga negara Indonesia, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat kapal cepat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA itu jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang anak buah kapal dihentikan sementara karena gelombang yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi Nenek Feni, 70 tahun yang terjebak di kabin kendaraannya usai menghantam pickup yang terparkir di Jalan Walter Monginsidi, Pengajaran Bandar Lampung. Sebelumnya, kendaraan korban melaju di Jalan Rasuna Said menuju kantor Pemprov Lampung melalui jalan menurun. Diduga akibat rem blong, kendaraan pun tidak terkendali hingga melompat dan menabrak pickup. Akibat peristiwa ini, sang nenek terjepit kakinya sementara mobilnya ringsek terguling ke kanan hingga bagian kaca bumper serta bagian lainnya ringsek. Parkir bongkar ini, Pak. Parkirnya jauh dari jalan. Jauh lah ini di sini nih posisinya. 7 meter kok dari jalanan. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Petugas Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan berupaya menolong seorang pria pengendara sepeda motor yang terjepit muatan truk di Kota Makassar. Kecelakaan terjadi akibat pemotor menabrak truk bermuatan ratusan batang besi yang sedang parkir di pinggir jalan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena salah satu batangan besi menancap di kaki korban. Setelah dievakuasi, petugas kemudian membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Pas truknya lagi parkir, tahu-tahu ya
sudah cek di rumah sakit dan kami meminta keterangan dari pihak motor, itu dia kurang konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dan tidak melihat kendaraan yang berada sementara parkir di sisi bahu kiri jalan. Korban menderita luka berat dan saat ini mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke 35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang ada. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dua kendaraan Panzer TNI jenis Anoa berlapis baja ini menjadi perhatian karena berada di lingkungan kantor Kejaksaan Agung. Kendaraan taktis ini diklaim terkait dengan pengamanan kantor Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejaksaan Agung yang juga melibatkan TNI. Kejaksaan Agung menilai ini adalah hal yang wajar karena kantor kejaksaan juga bagian dari objek vital negara sehingga perlu dijaga ketat. Selain itu, penjagaan ketat juga berkaitan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan taktis di kantor kejaksaan dikaitkan dengan penjagaan ketat di rumah Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Andriansyah. Ya pengamanan lah, itu teman-teman TNI lah benar. Tidak ada masalah kok. Kan ini juga alat tempat ini juga, alat vital negara juga kejaksaan. Kebetulan nangin-nangin perkara besar kan. Oh enggak. Ini PKH. Ya, karena kan ada unsur TNI di dalamnya. Sebelumnya, rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini dijaga ketat TNI karena diduga akan digeledah oleh polisi. Namun informasi ini telah dibantah oleh polisi dan Kejaksaan Agung sendiri. Spekulasi ini muncul karena beberapa waktu yang lalu Jampitsus dibuntuti oleh orang yang diduga anggota polisi. Dugaan publik juga mencuat pasca viral video yang diduga iring-iringan kendaraan taktis milik Brimob di depan kantor Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan klarifikasi terhadap mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas terkait dugaan korupsi kuota haji. Yakut dipanggil untuk diminta klarifikasi perihal kuota haji Indonesia saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. KPK akan meminta keterangan Yakut sebagai saksi dalam perkara ini. Jika proses ini berjalan lancar, KPK berjanji akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh,
dan beberapa pihak lainnya, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch telah melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan haji 2025. ICW menemukan 2 dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dan dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang didampingi jajaran pengurus Partai Perindo menerima silaturahmi politik Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba di Jakarta. Dalam pertemuan ini turut membahas berbagai potensi strategis seperti mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah, khususnya pada sektor maritim, pariwisata dan investasi di Halmahera Selatan. Hasan Ali Basam Kasuba menilai hal ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Partai Perindo untuk bergerak bersama-sama membangun bangsa. Membangun kolaborasi Perindo khususnya dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama bagaimana kemudian memikirkan pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ke depan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita menilai silaturahmi ini memperkuat arah komunikasi dan kolaborasi antar partai politik dengan pemerintah daerah, sekaligus mempertegas komitmen dukungan dalam menjalankan kebijakan pro rakyat. Pembicaraannya memang akan terkait soal bagaimana mendukung pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang terkait dengan investasi daerah di sana, sumber daya yang memang barangkali bisa disampaikan ke MMC. Kita ingin mendorong dan mendukung segala bentuk pembangunan di Indonesia. Karena pilkada selesai, sekarang udah saatnya kita semua kolaborasi untuk membangun. Melalui para kadernya, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini akan terus konsisten mengawal kinerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir warga memperlihatkan gambar mural bendera Jolly Roger dari anime One Piece di tembok milik warga di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mural yang belum selesai tersebut berdiri di samping logo peringatan HUT RI ke-80. Namun hanya selang beberapa jam setelahnya, mural itu langsung dihapus dan ditimpa cat. Penghapusan dilakukan dengan pengawalan orang yang diduga merupakan aparat TNI dan Polri. Di sini yang ngecat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Ditanya petugas, ya biasa itu kan ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Usai ditutup, mural rencananya akan diubah menjadi gambar-gambar pahlawan nasional untuk menyambut HUT RI ke-80. Warga setempat berharap tak ada lagi kesalahpahaman seperti yang terjadi saat ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Saat ini, sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tidak hanya Turki, China dan Oman juga memblokir Roblox.
Selain alasan keamanan bagi anak-anak, China menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Roblox adalah platform permainan online yang dirilis pada 2006. Saat ini, pengguna aktif Roblox mencapai 85,3 juta yang berasal dari berbagai negara dengan rentang usia yang beraneka ragam. Sebenarnya, Roblox sudah mengambil beberapa langkah pengamanan dengan membatasi obrolan suara yang hanya bisa digunakan oleh pemain berusia 13 tahun ke atas. Namun, tindak kriminal di dalamnya masih cukup sering ditemukan. Rawan sekali terhadap upaya-upaya penghancuran mental dari anak-anak. Jadi ada unsur kekerasan, unsur pornografi, bahkan ada mengatakan ini neraka pedofil. Para predator dan sebagainya bisa dengan mudah bisa mengakses ratusan anak-anak sebagai korbannya. Hal inilah yang membuat pemerintah berencana melarang permainan game Roblox. Karena dinilai berbahaya bagi anak-anak dan rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia resmi melakukan penandatanganan kerjasama strategis dengan PT Kacamata Mu Indonesia Sukses. Dengan adanya kerjasama ini, setiap pelanggan Kacamata Mu secara otomatis akan mendapatkan sejumlah manfaat perlindungan tanpa dikenakan biaya tambahan, mulai dari pergantian produk kacamata yang rusak dari MNC Insurance selama 6 bulan dengan yang baru, hingga perlindungan asuransi jiwa akibat kecelakaan dari MNC Life selama 1 tahun penuh. Kolaborasi ini membuktikan bahwa proteksi asuransi bisa hadir lewat aktivitas sehari-hari. Melalui pembelian kacamata di Kacamata Mu, pelanggan langsung mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan asuransi produk. Ini merupakan bentuk nyata inovasi kami agar asuransi makin dekat dan relevan dengan gaya hidup masyarakat. Tentu kami berharap kolaborasi seperti ini bisa menginspirasi sinergi-sinergi lainnya dengan kami untuk sektor-sektor lain. Kacamata Mu akhirnya bekerja sama dengan MNC Insurance dan MNC Life. Tujuannya ya untuk kita bisa selalu menambahkan nilai lebih untuk customer. Jadi kita nggak cuma jualan produk optical aja, tapi juga pengen memberikan perlindungan lebih ke customer gitu. Kita kasih proteksi untuk barangnya. Kalau ada kerusakan bisa langsung diklaim gitu dalam waktu 6 bulan. Sama satu lagi juga kita kasih asuransi jiwa. Momen kerjasama ini menjadi tonggak awal yang menyatukan proteksi asuransi dan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban secara praktis dan terjangkau. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.